Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandita Nur Indahsari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Profiling peserta didik adalah kegiatan identifikasi yang dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui karakteristik mereka agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Sasaran observasi adalah peserta didik pada jenjang SMA usia 16 tahun kelas 10. Taktik observasi adalah wawancara dan observasi. Aspek-aspek profiling adalah etnik, kultural, sosial, perkembangan kognitif, kemampuan awal, perkembangan fisiologis dan motorik, perkembangan emosi, psikososial, moral, perkembangan minat, gaya belajar, dan motivasi. Aspek-aspek profiling berikut contoh indikator pertanyaannya. Yang pertama adalah etnik. Peserta didik berasal dari suku, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Contoh indikator pertanyaannya adalah, dari manakah peserta didik berasal? Apa bahasa yang digunakan sehari-hari? Aspek berikutnya adalah kultural. Peserta didik memiliki budaya daerah yang berbeda, serta adanya keberagaman agama. Indikator pertanyaannya adalah, kegiatan budaya seperti apa yang sering dilakukan peserta didik? Aspek berikutnya adalah status sosial. Peserta didik berasal dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi beragam. Contoh pertanyaannya, apakah pekerjaan orang tua peserta didik? Aspek berikutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan intelektual sesuai dengan tahapan peserta didik. Contoh indikator pertanyaannya, bagaimana peserta didik mampu memecahkan masalah? Bagaimana peserta didik mampu berpikir logis? Aspek berikutnya adalah kemampuan awal. Kemampuan awal adalah pengetahuan yang sudah diketahui oleh peserta didik sebelumnya. Indikator pertanyaannya, bagaimana pemahaman awal peserta didik sebelum pembelajaran? Aspek berikutnya adalah perkembangan fisiologis dan motorik. Proses perkembangan fisik yang sejalan dengan bertambahnya usia. Contoh indikator pertanyaannya, apakah pertumbuhan fisik peserta didik sudah sesuai dengan tahapan umur? Aspek observasi berikutnya adalah perkembangan emosi, merupakan kemampuan peserta didik dalam mengolah emosi dalam diri mereka. Contoh indikator pertanyaannya adalah, bagaimana suasana hati peserta didik saat mengikuti pembelajaran? Apakah peserta didik mampu mengekspresikan dirinya dengan sehat? Aspek berikutnya adalah perkembangan psikososial, merupakan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Indikator pertanyaannya adalah, apakah peserta didik mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru dan teman mereka dengan baik? Aspek berikutnya adalah perkembangan moral, tingkat kedewasaan peserta didik untuk mengetahui dan membedakan baik dan buruknya suatu tindakan. Contoh indikator pertanyaannya adalah,
Apakah peserta didik mampu membedakan perilaku benar dan salah? Apakah peserta didik sudah menerapkan perilaku jujur, sopan, dan adil? Aspek observasi berikutnya adalah minat. Minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Indikator pertanyaannya, bagaimana ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana partisipasi peserta didik dalam pembelajaran? Aspek berikutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar peserta didik sangat beragam, misalnya auditori, visual, maupun kinestetik. Indikator pertanyaannya adalah, apakah peserta didik menyukai belajar melalui video, membaca, menulis rangkuman, atau mendengarkan? Aspek profiling yang terakhir adalah motivasi. Mengenai apa faktor internal dan eksternal yang dapat mendorong keinginan peserta didik untuk belajar. Contoh indikator pertanyaannya adalah, apakah peserta didik terlihat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Apa cita-cita peserta didik? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.